Langsung saja kita talim. Hari ini mukadimah kita dulu sambil menunggu talim kita melanjutkan talim sebelumnya. Makrifat afalullah ya. Kalau dihitung bab mungkin bab 5. Terkait isinya tauhid musyahadah ya. Penyaksian arti musyahadah itu. Ini termasuk kajian yang sulit diamalkan, tapi bukan gak bisa diamalkan. Kunci kehidupan kebahagiaan justru memahami konsep af'alullah itu, artinya kan gimana cara Allah bekerja. Tentunya konsep pemahamannya dalam hal ini bukan ke makhluk saja kan. Allah menciptakan itu kan serba ada semuanya ya. Maha teliti, dan yang kita pahami secara manusia maha sibuk ya. Kesibukannya dalam bekerja tidak mengganggu kemuliaan dan tidak terkait dengan masalah seperti kita capek, enggak ya. Dan ini penting sekali karena jarang dibahas, karena umumnya orang membahas itu kan satu tarikan. Ma'rifatullah itu di dalamnya terbahas seluruhnya dengan sampai asma, sifat, af'al dan zat ya. Itu tergabung umumnya jadi satu. Nah, kenapa dipecah? Ini kan kita dalam konsep memahami kehidupan yang lebih mudah ya. Kalau digabungkan nanti takutnya kita jadi seperti membingungkan. Langsung aja ke kajian makrifat af'alullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain, amma ba'du. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Yang akan kita awali dulu dengan berdoa, semoga Allah meridhoinya. Diikuti hadirin, lurus niat, tentunya kita sama tahu ridha Allah. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim ya. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Tunduk, pandang pusat, tarik ke atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah ila hadiniya solhi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir pasang niat takdi hajatina wa khususan nabaruhi Nur Muhammadin khususan nilaruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mukminat wal muhsinin wabil khusus hadiri al-madi kalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin wal muslimat wal muhsinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa lulus niat. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami perkataan-perkataan dalam taklim kita dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ikhwan akhwat ya ma'ah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki secara langsung, baik yang tidak langsung secara live melalui medsos, mungkin semuanya rahimakumullah. Di taklim hari ini yang fakir ini coba membahas tentang makrifat af'alullah bab 5 hal terkait tauhid sebenarnya, atau yang disebut tauhid musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menempel di badan iktibar dulu ya. Itu yang ada sekarang bernama baju ya. Kalau di jendela atau di pintu orang lama itu ada bernama gordennya. Itu yang nempel. Di kasur apa namanya? Spray. Ya. Melekat di kaki, di tangan, di badan, celana, baju ya. Jadi kalau digabung, ini kaji gampang-gampang aja ya, karena kesini mestinya, dong bisanya kesini iktibar. Baju, gorden, spray, celana, asalnya dari apa? Usul, kain, ya kan? Asalnya kain. Kain ditenun itu ikhtiarnya. Kain tertenun dari benang kan, ya. Dan benang dipintal dari kapas kan, ya. Kalau ibarat meja, lemari, pintu, kursi, bangku, wujud dan namanya saja itu kan. Begitu juga wujud nama aja, seperti baju, ya, gorden, spray itu kan nama aja. Setuju ya? Nah itu nama. Jadi mencari kesimpulan nama masih panjang ternyata ya, 99 ya, belum sampai ke inti kan. Ya. Nah. Jadi berbeda namun semua terbuat dari tetap ya, kalau misalnya itu barang keras dari kayu kan. Gitu juga Asmaul Husna. Asalnya ya. Begitu penciptaan roh juga ada asalnya kan. Ada usulnya. Keesaan Allah pada segala perbuatannya. Betul. Kita perlu pahami di sini dalam kajian makrifat af'alullah dari sisi ini. Itu boleh dikata yang menjabarkan mukadimah tadi itu terkait kajian sebelumnya kan. Iya kan?
asma wa sifat. Kebanyakan kesalahan manusia zaman sekarang nih umumnya ya, enggak semuanya, adalah keluhan, kesusahan kehidupan. Ya, betul? Betul ya. Tentunya kehidupan di dunia, karena kehidupan itu abadi sebetulnya hakikinya. Itu menjadi apa keluhan itu terjadi menjadi panjang, menjadi seperti besar. Karena tidak tahu metodenya. Keluhan masalah ujian itu sering dimasukkan ke kolbu. Betul kan? Ya. Itu tanpa disadari kan. Sampai dia sering nekul, kerenyit kan. Itu kan dimasukkan ke kolbu tanpa kita sadari. Nah, yang kita lakukan 3 kali tadi kan mengeluarkan itu. Ya, itu perintah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita udah tahu hal ini, setidaknya kalau kita sedang mengeluh, sudah pikiran kita normal, kita harus buang seperti itu. Ya, jangan dipisahkan kalau itu agama. Duduk nggak maksudnya? Langsung aja kontan. Ya. La ilaha illallah. Cukup 1 kali. Kalau antum sudah peka di afal perbuatan Allah, maka masalah tadi itu boleh dikata lambat laun kita terpecahkan untuk bisa menyelesaikan. Nah, itu amalan torekot dalam konsep makrifat. Nah, di sini paham ya maksudnya. Jadi harus tahu apa sih kita melakukan tadi. Nah, itu kan perlu diasah latihan itu. Paham ya? Nah, ini untuk ikhwan akademis kan harus bisa menangkap. Kenapa kita mengamalkan gitu? Kalau kita memberi taklim kepada yang lain, apalagi ulama, kita harus bisa menjabarkan seperti itu tadi. Jangan arti kata memberi teori, tapi di mana maksud lebih amalannya. Ya. Ini jarang orang-orang yang sampai kajian makrifat untuk menjelaskan seperti tadi, jarang. Ya. Itulah kesalahan kita yang tidak paham, tidak mengerti maksud daripada ajaran makrifat tadi. Ya. Jadi kalau ada penjabaran sisi lain kan ngomongnya gini di syariat. Cukup biarkan saja di badan, kolbu jangan dibuat susah. Nggak ada urusan di kolbu. Banyak ulama ngomong kayak gitu. Ya, amalannya mana? Gitu ya. Kan gitu. Sekarang antum kalau ditanya amalannya mana, udah tahu ya. Apa tuh? Tadi. Getarkan la ilaha illallah, insya Allah. Itu maksudnya. Nah, di sana Allah akan melakukan perbuatan. Karena kesalahan kita dari memasukkan tanpa disadari masalah keluhan ke dalam hati, gitu ya. Nah, kalau secara kaji ada ulama cukup beken ya di Jawa Barat. Di manage itu kolbunya, manajemen kolbu ya. Betul kajiannya. Tapi amalannya nggak tahu kan. Kurang dijabarkan. Manajemen kolbu bukunya panjang tebel-tebel kan. Ya. Jangan dimasukkan ke hati mobil itu kalau receh. Nanti antum bisa bawa mimpi, kesel gitu kan. Padahal ada amalan yang mesti dilakukan secara sisi makrifat tadi. Ya. Jadi kalau antum diuji dengan keluhan dan masalah, antum kemudian menyebut nama Allah dengan seperti tadi, kata Quran, antum akan tenang. Nah, kolbunya bergetar, kaget, kemudian zikir Allah itu akan menjadikan tenang. Itu kaji kemarin kan, gitu ya. Nah. Tandanya kalau dia tidak tenang. Nah, di sini ilmu. Kalau kita sudah tidak tenang melakukan tadi, kira-kira apa masalahnya? Nah, ini yang mesti kita uber kan. Nah, antum sudah melakukan tadi, ada masalah nih, berat, galau, apapun juga lah.
kesusahan memberi nafkah kepada anak istri. Sudah dilakukan sampai 3 kali, bahkan ada yang menyebutnya harus lebih dari harus tidak boleh kurang dari 156 kali itu qadariyah dalam melakukan amalannya ya. Nah, inabahnya begitu ya. Tapi antum enggak juga tenang. Arti kata tenang, gelisah terus. Maka kalau antum diuji dengan keluhan dan masalah, antum kemudian menyembah Allah tidak tenang, tandanya ada masalah di hati kalbu antum. Kan itu. Jadi bukan kita buntu. Nah, yang perlu dikoreksi apa itu? Kalbu kita kan? Iya kan? Bisa kalbu antum memang, kalau bahasa Quran gini, ada orang hidup kalbu itu bisa mati atau bisa sakit. Artinya kalau nggak sakit kalbunya mati. Sulit dilakukan tadi itu, tetap kalau kalbu itu sakit atau bermasalah. Bisa saja kalbu antum mati. Jadi itu gak lebih gawat ngobatinnya. Ya. Jadi yang bisa mati hidup itu kalbu, bolak-balik. Ya. Kalbu bahasa umumnya hati lah. Ya. Maka banyak orang menyebutnya hatinya lah mati gitu. Indah juga berubah. Hatinya sudah mati. Itu kan gak belajar marifat ngomong kayak gitu. Seperti ada ilham dari Allah ya. Hatinya sudah mati, makanya dia nggak berubah. Apakah kita diam? Kan masih juga orang memaksa untuk memberi pengertian kan. Nah, kalau diandung orang udah kayak seperti gitu, itu jangan nyerah. Ada keilmuan yang disebut talqin. Nah, antum belum sampai ke talqin. Itu yang ditalqin, maka perlu. Ya, talqin itu perlu, nanti antum ngajarin. Ya. Ini benar nih, bukan iktibar yang disampaikan tadi. Sering orang menganggapnya itu suatu kejiwaan ya. Nggak mau bisa berubah, bukan. Itu kalau diandung natural. Karena hatinya sakit atau mati, bahasa lebih kerennya terhijab. Ya, tertutup. Ya. Kalau antum selama hidup tidak merawat qalbu, nah ini amalannya yang perlu semua ikhwan pahami, jangan disepelekan ini. Qalbu itu suatu atribut makhluk juga yang diciptakan Allah kan, untuk melengkapi kehidupan manusia. Perlu dirawat? Perlu ya. Mobil misalnya antum punya 2 atau 3, diamin aja nggak dirawat, walaupun baru, gimana? Nggak dipanasin, rusak pak. Atribut antum tuh ribuan, lebih banyak loh daripada satu rumah. Ya, rumah dikosongin aja sebulan. Kira-kira gimana jadinya, Pak? Nggak dibersihin, nggak dirawat, nggak dipel, berdebu nggak? Logika kita menerima nggak kalau kalbu kita, hati kita, ya, tiap hari kan bekerja itu. Kita tidak rawat, bahkan karena itu makhluk perlu makan kan? Lah benda mati aja perlu makan bensin. Iya kan? Gimana ngangetinnya ya? Nggak dikasih makan, nggak dirawat. Kira-kira kalbu antum gimana? Sakit nggak? Sakit. Ya. Cetek banget kajinya, Kang naikin aja kan. Udah banyak yang tahu. Tunggu dulu. Dasari dulu pemahaman ini. Ya. Kalbu perlu makan. Perlu. Kata almarhum Adzikra yang sudah almarhum, Kiai Haji siapa yang sakit kemarin meninggal? Arifin Ilham. Ya, makanan kalbu adalah zikir. Gitu. Dia tidak menjabarkan itu, tapi langsung zikir. Jadi kalau antum jadi murid dia, antum terus aja suruh zikir. Ya, banyak yang jadi kok. Padahal dia nggak belajar fikih itu banyak jadi ulama.
Karena kalau hati sudah bersih, semangat kita untuk mendalami hal-hal fikih yang lain itu lebih bagus. Nah itulah ilmu tarekat. Sedikit sekali amalan-amalan sifatnya tarbiyah atau akademis sebetulnya. Tapi di sini ya kodrat zamannya kayaknya nggak bisa kayak gitu. Karena justru kita harus mensuplai kekuatan syariatnya. Karena syariat yang didapat di luar, nah, ini bukan tidak bagus, tapi sudah tidak cocok lagi terhadap kehidupan zaman sekarang. Ya, diputar-putar. Ya, jadi niat sebenarnya orang itu. Nah, disinilah kesulitannya. Kembali lagi ke kaji. Kalau hati kolbu antum tidak diberi makan, maka af'al perbuatan Allah ya itu tidak bisa ketangkap oleh kolbu. Duduk. Dan itu terasa. Tidak berlaku di antum perbuatan Allah itu, tidak bisa membacanya. Nah, orang menyebutnya apa? Hilang akal. Tadi mati hati. Ada orang nyebut hilang akal? Ada. Hatinya ada, tapi nggak mati. Sebetulnya kalau orang udah hatinya mati, ya akalnya udah nggak ada. Ya. Hatinya sakit, maka orang nyebut, nggak juga berubah. Akal main juga. Nah niko cile hilang akal katanya. Ya, maka jawabannya hilang akal. Kalau dalam hilang akal, resikonya apa? Majnun. Apa itu? Gila. Teleng, mana? Gitu bahasanya. Jadi konsep memperbaiki orang gila dalam konsep perbuatan itu bisa diinabahkan, bisa disembuhkan ya. Kecuali kalau gila itu terkait dengan kodrati dari bawaan perut. Itu ada biasanya yang disebut sudah ketetapan. Jadi gimana? Kalau kita nggak paham hati, kurang kasih makan, bisa hilang akal. Banyak terjadi seperti itu, banyak, ya banyak ya. Pas teruji dengan sesuatu masalah, baik di kantor, dia hilang akal nggak? Banyak ya, gelimpungan nggak berketentuan ya. Nah, itu. Sekarang kalau hati antum tidak dikasih makan, tidak dirawat, dengan seperti tadi, pertanyaan dia dong. Mau nggak dilakukan sama Allah seperti itu? Hilang akal. Jawabannya salah. Allah tidak melakukan itu. Setuju? Kalau syariat, mau nggak antum diperlakukan Allah? Nah, ke alak larinya. Sebetulnya kalau dirunut kita yang melakukan itu. Karena kita tidak memperbaiki kolbu. Sepakat? Sepakat ya. Nah. Jadi solusinya gimana? Kalau di Andung jauh orang makrifat, solusinya kopi. Setuju? Bahasanya jahat. Karena masuk di akal. Jadi beda nggak dengan tahlil satar? La ilaha illallah. Dua sini. Beda. Kalau makrifat tadi, makrifat kaitannya dengan ruh. Gimana makrifat itu? Nih, tembak perut kita, getarkan dengan la. La. Kalau metode di Saman itu dipegang, Pak. Dipegang. Untuk memperbaiki akal kita, kecerdasan. La ilaha illallah. Ada tari saman? Jadi sudah tahu tari saman itu untuk memperbaiki hati kita yang rusak. Ya. Nah, kalau Rumi putar tari. Nah tadi itu amalannya udah makrifat. Bukan amalan torekot. Kalau amalan torekot ibarat wudhu yang paling lengkap.
La ilaha illallah. Wudu hati, ya, wudu jiwa, dan berwudu seluruh wujud badan. Namanya kudu jasad zikirnya. Apa? Kudu jasad. Jadi kalau torekot menyebut semua zikir tahlil tadi namanya zikir kudu jasad, seluruh torekot. Tapi kalau melalui satu-satu torekot namanya macam-macam. Nafi, isbat, ya kan? Zikir, jahar, ya. Zikir tubuh ada di Sataria. Ada zikir jahar. Ada nafi isbat Qodoriyah wa Naksabandiyah menyebutnya, ya. Kalau ini sama makrifat. Apa namanya? Ini yang disebut zikir sirullah, ya, kolbu, gitu. Jadi tingkatannya beda. Untuk sampai jangan hilang akal lah, ya. Hati jangan sakit. Allah. Nah yang namanya pengertian tadi Allah itu kemana arahnya? Jemputnya bukan hati. Kalau kopi hati. Kalau ini namanya intinya hati. Intinya hati itu namanya yang bekerja sama dengan akal. Itulah fuad. Apa namanya? Fuad. Jadi zikirnya fuad tadi. Sama ya? Fuad itu kan artinya sudah tahu. Akal yang bekerja sama dengan kolbu. Ya. Itu kecerdasan tertinggi. Namanya fuad. Udah dibahas. Ada di Quran. Kalau orang nggak tahu, fuad itu dianggap lub paling dalam di hati. Ya. Ini bedanya. Nah, jadi ini untuk makrifat af'alullah yang dilakukan adalah mencerdaskan fuad antum. Jangan akal itu bagiannya. Ya. Dia induk dari akal adalah ke fuad. Nanti ini bisa mentransfer ke atas. Maka gerakannya dari fuad tadi, ya, latifah fuad tadi di bawah di pusar ini. Jadi fuad itu, ya, beda. Kalau di sini namanya lu, yang cekung. Apa namanya? Lu. Ya. Antara pusat dengan cekungan ini itu ada fuad. Apa namanya? Fuad. Fuad ini, titik ini sambungannya langsung ke otak tengah. Ya. Maka tarikan zikirnya la ilah itu di tengah. La ilaha naik ke atas. Ya. Langsung aja ke tengah. Jadi kalau ke kiri sedikit cepat. Illallah. Jadi gini kan. La ilah. Pas lurus nih ilah nih. La ilaha illallah. Illallah. Taruh di tengah gitu. Beda kan? La ilaha illallah kan beda ya. Tak beda. Itu ada titik latifahnya. Kita nanti khusus ke situ kita jabarkan. Ya, khusus. Melakukan zikir-zikir lataif namanya. Ada 7 amalan. Jadi ini fokusnya ke af'al Allah. Ya, gimana memahaminya dalam konsep amalan di makrifat af'alullah dalam kajian tauhid mukasyafah. Ya. Aduh. Pusing dong katanya. Udah mulai susah ya? Enggak ya? Enggak. Jadi buat penandung bahas. Itu pentingnya kita memahami makomat cara berpikir di bagian tempurung kepala. Ya. Ada yang menyebut kalau di torekot samania, ya, itu jama zikir atau disebut juga maratib haikal.
maratib, haikal. Ya. Haikal itu tempurung artinya. Makanya jangan disebut anak kasih haikal ya. Tangkurak tuh artinya. Gitu ya. Fuad itu letaknya di dada bagian bawah. Ada perbedaan dengan kolbu atau hati. Ada ya? Ada. Paham kan? Nah, jadi fuad ini bisa disebut kolbunya di dalam kolbu manusia. Ya, itu aja ngomong bahasanya. Dan itu harus bukan dipahami secara pengertian. Harus dipahami pas kita melakukan zikir lataif. Kalau itu sudah istiqomah akan tahu letak gerak dan jalannya. Dan ribuan orang tarekat sudah terasa itu. Itu kalau sudah sampai 4-6 bulan itu akan terasa. Akan bisa membedakan. Ini yang bergerak fuad, ini yang bergerak kopi, ini yang bergerak latifah ini, siri, latifah lub, akan terasa itu. Nah disinilah pentingnya dong pahami dulu sampai titik terasa ya. Nanti selanjutnya kalau kita bisa mengamalkan sendiri ya. Adonan kabarupe. Karenanya fuad itu bukan ruhani ya. Paham ya? Fuad itu bukan ruhani. Tolong catat. Fuad itu bukan ruhani. Ya. Bahasa fuad itu yang menentukan pahamnya. Maka oleh Allah, fuad ditanam kepada manusia gunanya untuk bisa mengetahui keputusanku. Itu ada di hadis. Jadi tugas fuad di tubuh manusia memberi keputusan kerja Allah. Duduk catat. Itu nggak ada di luar. Jadi dia yang bisa membaca keputusan kerja Allah. Itu fuad. Nah kalau fuad antum tidak terasa di titik latifah, gimana antum bisa mentransferkannya ke akal? Duduk kan? Maka antum tidak akan bisa membaca. Kira-kira paham? Di sini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi arti af'al, perbuatan Allah itu terkait dengan fuad tadi. Makanya perlu antum yakini pada yang namanya manusia nempel ada perbuatan Allah. Ya. Jadi pada diri antum ini ada nempel af'alullah, perbuatan Allah. Letak atributnya pada fuad. Duduk. Dibacanya oleh akal dengan cara metode tadi. Duduk. Ya. Nggak ada jalan itu memang. Kalau ingin memahami kerja Allah itu jalannya itu tadi. Antum ngamalin tapi nggak jelas kan bingung nanti. Betul kan? Udah paham ya? Nah. Nabi Muhammad mengabarkan Allah berfirman. An-hasyab rai abdi falyakun mutahiyatan dini kama yasau. Aku sesuai prasangkaan baik hambaku. Jadi Allah itu sesuai prasangkaan hambanya. Ya. Maka hendaklah ia ke kita itu maksudnya berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Nah perlu garis bawahi yang ia mau. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad Sahih ya. Jadi kalau prasangka Allah itu jelek, maka antum akan berprasangka aja jelek. Betul? Hati-hati perkara suudzon. Orang sering membahasnya ke perkara berprasangka baik, ya. Dan itu yang meminta baik dan buruk, Allah ngalah kayaknya. Kalau di hati antum berprasangka buruk, maka Allah jadikan buruk itu. Kalau di antum dijadikan baik, maka baik dia. Itu harus dikuatkan apa yang disebut apa? Itikad tauhid. Duduk. Nah, antum paling kesel. Kalau dikasih nasihat, dia bekerja katrat. Enggak, khawatir.
dosennya sadis dong. Nggak mungkin dia lulus walaupun dia jadi. Itu nan bahaya. Itu nggak usah ngaji kemari. Ya. Makanya sering pede. Orang-orang terekot itu sering pede. Coba taruh nasihat. Udah. Kamu yakin nggak kalau diwalikan sama kamu, sama saya, antum akan berhasil? Kan sering kayak gitu, Pak. Semua orang terekot begitu. Padahal ilmunya ini supaya antum bisa berprasangka baik, berhasil gitu. Ada ilmu nggak kalau ingin buat mobil zikirnya Innova 1000 masukin terus ke hati Innova itu kaji saya Pak. Berhasil ternyata Pak. Sampai dicoret-coret. Pernah dengar nggak dulu? Mobilnya dicoret-coret. Iya kan? Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi sebetulnya kehidupan ini nggak susah ya. Dua aja kuncinya. Prasangka antum gimana, berhasil atau nggak berhasil? Nah, itu udah ada di katrat antum itu. Ya. Nah, ini sebenarnya udah kaji putus ya. Perbuatan Allah itu tahu di situ. Jadi Allah berbuat sebetulnya kalau bahasa gini, ketakdir itu kehendaknya. Tapi ada hak bebas di manusia untuk menentukan, betul kan? Antum yakin kalau antum masuk surga? Nah gitu. Ya. Padahal gampang banget masuk surga. Justru masuk neraka susah. Kan susah tuh. Itu tarekat tuh. Masuk neraka itu susah. Masuk surga gampang. Maka kan gampang masuk surga. Pilih berbuat baik susah nggak? Berbuat maksiat yang susah. Nah, betul kan? Betul, betul. Cobalah hitung logika. Nah, berbuat baik itu gampang. Yang susah justru banyak kalangan sebenarnya berbuat maksiat. Tanamkan itikad itu. Ya. Ini terkait dengan apa yang disebut hadis tadi, hadis riwayat Ahmad tadi. Aku sesuai prasangkaan baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Jadi kata-kata ini luar biasa sekali karena diambil dari firman Allah yang dikabarkan melalui hadis melalui Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ditanya lebih dalam lagi apa sih makna dari hadis tersebut? Maksudnya gini, ini bahasa akal ya, bahasa syariat. Ini wawasan dulu supaya jangan melenceng syariat kita dengan pemahaman konsep makrifat. Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai prasangkaannya. Yakin itu. Prasangka itu letaknya di mana? Fuad atau hati? Karena baca prasangka itu di kepala. Ayo. Nah, ini yang akademis harus tahu nih. Kalau nyebutnya di hati nggak bisa. Di fuad karena fuad transfernya ke kepala, itu ada di Quran. Duduk. Jadi letak prasangka ini berdasarkan hadis tadi, di mana atributnya fuad. Dan kalau kita merapalkannya bahasanya fuad, bukan qalbu. Nah, di sini pentingnya. Salah baca, bolak-balik dia. Sifat hati bolak-balik. Sifat qalbu ditarik, naik dia. Ada hak manusia. Halo, susah nggak nih? Enggak ya. Fuad ada hak manusia untuk menariknya, memberi penjelasan di kepala. Caranya gimana? Zikir yang sering dilakukan oleh torekot samania. Nah, itu kalau dibuat skripsi udah panjang itu, kaget-kaget itu. Percaya nggak? Itu apa? Atribut insan bisa juga kalau bahasa insan ada bocoran maksudnya. Itu masalah atribut insan. Nah, referensi gampang cari sendiri antum, jangan dari andung detak gendong kemana-mana ya, gitu. Nah, gitu. Jadi ya kita jangan kaku. Nah, ini pentingnya kita memahaminya. Jadi maksud hadis tadi, Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan prasangkanya. Tidak diragukan bahwa prasangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik pula enggak? Ya? Nah, ini udah mulai susah nih.
Antum akan bisa berprasangka baik kalau akhlak antum pun baik. Makanya orang yang berakhlak jelek sulit berprasangka baik. Sepakat nggak tuh? Iya, sepakat ya. Ada orang mau nyopet bisa nggak baca Bismillah? Enggak ya? Karena akhlaknya jelek. Setuju? Gitu aja deh ya. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Robnya. Setuju? Itu syariat. Ya. Yang kita takutkan banyak orang sekarang dalam konsep syariat ajarannya apa? Mati syu'ul khotimah. Jadi syu'ul khotimah, husnul khotimah terkait dengan akhlak manusia kan? Nah, nggak perlu dibahas bisa sampai pagi nih. Ya, itu putaran syariat. Yaitu dia akan membalas perbuatan baik. Siapa? Allah. Ya. Itu jelas. Berarti itu perbuatan Allah kan? Af'alullah kan? Nah, tidak mengingkari janjinya Allah itu kan? Ada di Quran. Perbuatan Allah tidak akan mengingkar janji kan? Syaratnya antum harus bersangka baik kepada Allah. Setuju? Setuju. Nah. Antum harus meyakini kalau antum bertobat, diterima tobatnya, maka Allah akan menerimanya. Setuju? Nah, itu dia. Nah. Adapun orang yang melakukan keburukan dan terus menerus berbuat dosa, istiqomah dosanya. Ada istilah istiqomah dosa. Ada ya. Nah. Kejolimannya istiqomah, penyimpangnya istiqomah terhadap syariat ketentuan Allah, maka kegelisahan, ketakutan timbul dari kemaksiatan, kejoliman juga perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk bisa berprasangka baik kepada Allah. Otomatis. Ya. Ini bisa disaksikan dalam realita kita sehari-hari kan, kehidupan kita sehari-hari. Budak yang melarikan diri, ini terjadi waktu zaman perbudakan Rasulullah ya. Nah, memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikannya. Kegelisahan, ketakutan yang timbul akibat perlakuan buruk tidak akan pernah bisa berkumpul berprasangkaan baik selama-lamanya. Jangan ditanam. Jadi syarat untuk makrifat, coba no suudzon. Kepada siapa? Termasuk juga kepada makhluk. Nah, tanya. Allah menciptakan ular kobra. Bahasa antum gimana? Sia-sia tuh. Ngapain Allah nyiptain ular kobra? Allah menciptakan nyamuk, kerjanya nyedot darah. Lebih sadis lagi, Allah kenapa nyiptain iblis ya? Sedikit tidak paham ini, antum bisa berprasangka buruk. Setuju? Setuju ya. Sampai itu perbuatan Allah. Hujan 2 hari gerimis terus. Ya. Aduh, banjir nih. Antum sudah apa? Ayo ya. Maka kata Nabi, jangan dimaki itu. Dosa besar. Setuju? Ngeluh dalam hati aja nggak boleh. Coba antum berprasangka, berpikiran secara makrifat perbuatan Allah yang tidak terjangkau oleh akal kita. Kalau antum tajam, jangan-jangan ini ya dinginin ini kompor gas yang ada di bawah. Ada bocoran tadi kan? Ya, kalau sekaligus hujan gede meledak nggak Pak? Meledak ya? Pelan-pelan siramnya Pak ya. Halo? Kalau dia tidak diraba sama BMKG, tsunami akan terjadi di tempat titik itu. Terjadi keadaan alam yang kayak gini. Kita makin cemas berarti antum berprasangka mengundang tidak baik. Antum udah ngajarin ahli lamar. Hikmahnya gitu Pak. Setuju nggak? Jadi bodoh bener kan?
kalau fuad kita tidak dinaikkan ke atas, kita tidak akan tahu. Ya, ada kaitannya dengan ilham, ada. Kalau dia sudah tidak berpikir, nafi kan, fuad kamu, akal kamu buntu tidak tahu lagi, maka yang datang ilham. Kalau antum baik, maka yang datang ilham. Nggak bekerja lagi si fuad itu. Kalau sudah ilham, nggak perlu sebab akibat. Tahu aja tuh. Banyak yang kayak itu? Banyak. Ilhamnya mantap ya. Fuadnya bekerja. Salah itu. Fuadnya diam. Karena ilhamnya sudah bekerja. Duduk. Nah, tolong jabarin nanti ke dosen antum di sana. Ngomong gini. Kalau nggak mikir, tabok muka antum. Karena ada betulnya. Dia mengaji tafsir kan. Ya, gitu. Jadi kerja ilham itu gimana? Kerja fuad gimana? Ilham tidak akan bekerja, fuad dulu bekerja. Kalau fuad sudah benar kerjanya tidak ketemu, ilham bekerja. Wangsit dulu menung sebentar, mudah-mudahan ilham datang, mabok tuh. Mabok gak? Yang mesti diamalin apa? Ilallah. Cukup 3 kali. Kalau dia tidak bekerja, pergi aja. Ilham memerlukan waktu dan antum selamat. Paham ya? Ini udah melenceng kemana ada kaji. Antum nyambung kaji, aplikasinya gini. Yang duduk ini ngaji dijabarkan secara titik petanya ya, rumusnya gitu. Tapi penjabarannya itu nggak ada ngobrol. Gini, interaksi. Kita jalan tarekat gitu, ngobrol gitu. Kadang-kala pada iktibar, lagi jalan misalnya sama mau wudhu, dia ngobrol itu. Ternyata yang diobrolin itu aplikasi daripada yang dijabarkan. Nah, itu kan nggak ada kayak gitu. Ya, ilmu itu harus pakai adab tinggi di bangku, sedakep, berat bro, nggak fleksibel. Ya. Jadi udah jelas. Di realitas sehari-hari kita tahu lah, untuk bisa berprasangka baik terkait Robnya adalah dengan akhlak tadi, ya, jangan suudzon. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan, kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruknya. Sungguh orang yang paling berbaik sangka kepada Robnya adalah orang yang paling taat kepada Robnya. Seorang sufi Al-Hasan Al-Basri berkata begini, fal mu'minu thayyibun marabbihi fayamalu hasanati bal alal aksi min dalika fa inal asi syai'al qalqi tujah rabbihi fayamalu syai'ati. Sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Kalau antum berburuk sangka kepada Allah, salah persepsi, maka dia jadi itu. Nah, itulah maksudnya riwayat Ahmad. Referensinya yang disampaikan oleh Al-Hasan ini kitabnya Ad-Zuhud. Silakan cari Ad-Zuhud. Banyak bukunya kok. Ya. Kita bahas dulu, masih dasar ya. Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Tuhannya, Rabbnya, jika ia lari darinya? Setuju? Setuju ya? Berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaan yang lain. Paham? Udah dosa, laku dosa lagi, dosa lagi. Itu lari. Namanya lari. Samo cuma makan lado. Wah, lajale padeh, besok dimakan juga. Ya kan? Nah, lari lagi.
Ya. Lari lagi gitu. Berulang-ulang, berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaannya. Ini menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya. Merendahkan dan menyia-nyiakan hak perintahnya yang ada di tubuhnya. Ya. Serta meremehkan larangannya. Sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Bagaimana mungkin seorang berbaik sangka kepada Rabb-Nya jika ia menantang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuhnya, mengingkari sifat kesempurnaannya, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasul-Nya, serta menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifatnya merupakan hal yang tidak ada makbulnya. Itu yang disebut kufur. Bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik terhadap zat yang disangkanya tidak berbicara? Allah itu maha bicara. Tidak memberi perintah. Allah itu maha merintah. Tidak melarang. Allah itu punya larangan yang harus ditaati. Tidak ridho. Allah itu sangat ridho. Dan tidak murka. Sungguh, karenanya Allah berfirman mengenai orang-orang yang ragu terhadap keterkaitan af'al Allah. Ragu pula dengan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Dengan hal yang bersifat parsial. Itu sebabnya dijelaskan di Quran sebenarnya. Yang Adung sampaikan itu. Dibaca Quran Fusilat ayat 23. Itu maksudnya. Tolong, kerja Allah. Apa Allah? Fusilat ayat 23. Nah, Antum tadi menyampaikannya gaya al-hikam. Al-hikam gitu gaya. Dipancing dulu orang-orang itu. Bagaimana mungkin? Gitu, itu hikam. Hikmah. Nah, coba baca Qurannya. Fusilat ayat 23. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan yang demikian itu adalah prasangkaanmu yang telah kamu sangka terhadap Rabb-mu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Betul. Dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabb-mu, dugaan itulah yang membinasakan kamu. Ya, sering orang zaman sekarang menggunakan akalnya. Betul. Ada batasan. Kalau sudah kasar sebenarnya udah ada solusi orang mereka. Udah ada berprasangka baik aja. Kalau dia baik, kalau dia akhlaknya bagus, kalau dijemput dengan amalan yang benar, prasangka antum baik nggak? Ngikutin nggak? Ngikutin. Setuju? Nah besok kalau masih ada yang kakak masih galau menciku ya. Ilmu kan ini. Quran hadisnya ada. Nah dong. Ambon nampaknya tidak lulus. Kamu suzon ya, gitu kan. Iya dong. Coba main. Alat antum buruk kan? Buruk. Nggak belajar main game. Kan alatnya buruk. Ya jelas lah. Maka timbul prasangka buruk. Sampai ya. Gimana?
Antum kalau belajar makrifat, antum udah bisa meraba hati orang. Makin tajam meraba hati orang, antum bisa bercerai sama istri. Aduh, nggak enak hati. Iya lah, mau ke pasar tahu nih, niatnya kemana nih? Kan nggak enak terbuka kasar. Jadi bodoh itu ada hikmah kan? Makanya jangan niat jadi orang sakti. Capek yang duduk ini, yang duduk itu capek, belum seberapa 10 juta baru dikasih kasih. Kapan caranya? Lawannya lontong. Nanti jadi orang normal. Kalau boleh pilih, ini badannya lama jadi anak-anak atau ini? Lama jadi anak dulu Pak. Jadi jangan minta sakti. Oh indah badan besi ke badan besi, nempel dengan badan besi, ngaco nih orang. Amin amin. Kan pusing, jangan minta kasar. Kasar itu bonus dari Allah, jangan ada doa. Sampai Allah mengukur. Bekerja Allah gitu. Nah, terbalik-baliknya jadi nama. Ya memang benar ini. Kita lanjut dulu. Jadi orang-orang itu zaman sekarang sering menyangka ya Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan prasangkaan buruk kepada Allah. Prasangkaan ini itulah yang kemudian membinasakan umat. Ya. Begitulah kondisi setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan karakteristik kemuliaan Allah serta menyifatinya dengan hal yang tidak pantas baginya. Ini terkait asma wa sifat. Ya. Jika ia menyangka bahwa Allah memasukkannya ke surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu. Tambah bingung lagi. Antum terperdaya itu. Ya, ulang. Jika antum menyangka bahwa Allah akan memasukkannya ke surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terperdaya, dikuasai setan, bukan karena baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira benar atau enggak omongan itu? Perhatikan baik-baik ya. Renungkan pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seorang hamba ya terdapat atribut fuad, dia mendengar perkataannya. Mungkin tidak kuat mendengar kalam Allah, melihat di mana dia berada, mengetahui apa yang akan Allah kerjakan, ya. Berarti kamu sudah menganggap kamu masuk surga, tapi bekerjanya di fuad tadi, maka kamu terperdaya oleh setan. Jadi ini susahnya negaranya. Jadi kalau antum nggak tahu batas fuad, ya, antum letakkan semua sama dengan tahu Allah itu masuk surga karena ada hadis prasangkaannya begitu. Berarti antum sudah menganggap antum bisa ngomong mendengar dengan Allah. Itu tidak bisa begitu. Paham? Duduk nggak? Fuad ada batasan. Nah kalau dibuat secara teori susah nggak tuh? Susah ya, bahasanya panjang ya. Yang bisa itu kalau derajat antum sudah di ruh. Kira-kira gimana ya? Makanya sulit membahas ini. Allah itu bekerja beda-beda. Kalau di maqamat fuad, antum hanya diperintahkan berprasangka baik. Tapi kalau di ruh memang sudah mukasyafah. Itu wali namanya. Udah terima dulu, kalau di dalam ini panjang nih. Jadi kata-kata tadi benar begini. Jika kamu menyangka pada atribut fuad Allah itu memasukkan kamu ke surga, berarti antum tertipu. Ayo, sementara kita menganggap berprasangka baik semuanya. Bukan begitu di fuad.
Tetap kita berprasangka baik aja. Masih belum nyambung dong. Tunggu dulu. Kita kaji bawah. Ya. Bagaimana mungkin di dalam kalbu yang ada fuad, seorang hamba berkumpul yakin Allah berbicara melalui situ. Bukan tempatnya kan? Apa yang tampak tersembunyi pada dirinya, bukan di situ tempatnya. Tidak satu pun rahasianya yang tersembunyi darinya. Itu bukan di situ letaknya. Dan ia akan berdiri di hadapannya, bukan di situ letaknya. Serta ia akan diminta tanggung-jawaban atas semua perbuatannya. Sementara itu ia justru melakukan hal yang membuatnya murka. Nah ini berat nih. Kalau antum sudah melihat sesuatu di situ ada Allah, berarti berat. Fuad antum sudah dibantu dengan kecerdasan akal asli ruh. Dan fuad nggak ke atas lagi. Ke dimensi yang paling dalam disebut ruh. Itulah ke inti ruh. Itu yang disebut makrifatullah af'alullah wa zatullah. Tambah susah lagi nih. Itu sebabnya kalau istri kita mencaci maki, amalkan taklid gini, taklidnya taklid benar. Ya. Istri antum mencaci maki nih, umpama udah berkeluarga, enggak 1, 2, 3 calon, 1, 2, 3, 4 ya, 4 calon, ya. Belum lahir, belum lahir. Ya. Menghina suaminya, membentak suaminya, kasar dengan suaminya. Antum mesti paham kalau di situ ada apa? Di istri antum ada apa? Ada af'al Allah. Ayo, ya. Yakin kan nih? Ada af'al? Ada nggak? Ada perbuatan Allah, ada campur tangan Allah pada tubuh manusia. Ada ya? Ada. Yang nempel pada istri antum. Jadi kalau antum paham makrifat ya, antum nggak boleh memahaminya istri antum tidak berakhlak. Nggak boleh. Berarti antum sama menganggap Allah tidak berakhlak. Aduh. Susah juga ngaji nih. Ini bisa hilang nih. Nah, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Takut taklif hilang. Ya. Dosa nggak tuh? Disinilah pentingnya memahami ilmu makrifat af'alullah. Lanjutkan jangan nih. Kalau diberhentiin sampai sini bingung antum. Kuncinya antum jangan pandang itu istri sebagai istri, tapi pandang aja makhluk. Yang ngomong itu pandang makhluk. Duduk. Yang disuruh Allah untuk ngomong begitu, mencaci maki suami. Itulah sesungguhnya Allah sedang menegur antum. Duduk. Makanya ada kajian sabar kalau nggak sampai. Ayo. Bisa saja antum pernah berbuat salah sebelumnya yang belum dibayar diat. Kisah. Sampai nggak? Berutang. Kemarin gajinya ya. Yang belum tuntas dibersihkan. Hidup itu kan ada kisah. Ada dia, nggak kebetulan. Kemarin gajinya kan, bayar dulu dendanya, itu amalannya. Maaf, Pak Al kira-kira sampai ya. Jadi nggak perlu besar.
Kalau nggak ada juntrungnya tahu istri kita kesetanan, ini tuh yang bujang-bujang. Jangan, nggak berakhlak kamu dosa. Kalau itu yang masuk apalullah gimana? Ayo. Langsung pergi bayar kisas. Walaupun hanya 5.000 ke yatim, ke fakir, sedekah aja. Besok lihat. Yang nggak boleh kira-kira apa? Kalau menyebut akhlak berarti antum berdosa hukumnya. Ya, dalam syariat. Hikmahnya gitu. Ini keuntungan kita blow on. Tahu blow on? Enggak ngerti ilmu kasab. Ini ilmu kasab. Maaf. Ya, antum terpaksa ngomong gini. Kita kan kadang kalau marah lebih buas dari kebun binatang. Betul? Ya. Bisa lupa diri kita. Banyak orang yang kayak gitu. Benar atau nggak benar tuh ngomongan? Benar ya? Makanya kalau antum pun dikatain maaf kebun binatang. Wow, kayak celeng kayak gitu ya. Nggak enak ya kalau disebut bahasa Indonesia kan. Sadis bener, horor bener gitu. Ya. Kita sebut ini boleh kan? Misalnya gini, babi gitu. Enak ya? Ya. Betul memang antum kalau nafsu lebih gawat dari babi. Logika. Betul. Benar atau nggak benar nih? Aduh, nggak enak aja nih. Banyak maaf, anu harus menyampaikan dulu supaya masuk itikot kita. Coba kita merenung. Jadi nggak usah mudah terhina. Pahami dulu. Lebih bahaya bagi orang yang sok suci. Bahaya tadi. Lebih baik kita ngomong udah nggak berakhlak daripada yang sok suci. Biar kita yang hina di hadapan Allah. Karena itu malu. Ada apa Allah kan? Sampai ya itu makrifat. Jadi antum sudah merasakan segala sesuatu Allah yang berbuat. Setuju? Oke. Sekarang interaksi. Rambut Allah yang numbuhin. Yakin? Udah dikaji ya? Ada rambut yang Allah numbuhin kan? Ada. Rambut apa? Semua rambut Allah numbuhin sebenarnya kan. Tapi ada hak manusia, ada bukan hak manusia. Alis kan? Ya. Ada remnya dari Allah kan? Berarti campur tangan Allah tinggi kan? Ada af'al Allah di situ? Ada. Uban Allah yang ngatur kan? Ya. Kulit mulai keriput kan? Ya. Terkait hukum apa kalau kulit keriput? Waktu. Ya, tempat. Ya. Ikhtiar manusia. Kalau udah waktunya natural kan? Antum hambat dengan minum hormon umpama. Kira-kira secara syariat boleh nggak? Syariat dulu. Boleh. Kalau sudah duduk di makrifat? Nggak boleh. Nggak? Boleh. Duduk. Jadi jangan langsung saklek dong di tasawuf. Tasawuf nggak ada paksaan. Kalau antum sudah memasuki S3, ya, antum jangan belajar lagi 1+1 kan? gitu. Ya, fikihnya berubah nggak? Nabi mulia. Berapa rakaat sehari Nabi sholat? Sama dengan umat terdahulu 50. Hitung duha. Hitung dua-dua itu. Ya. Terus mewajibkan diri itu bukan di Qiyamul Lail saja Nabi itu. Nabi memang wajib di Qiyamul Lail. Antum sanggup? Pas turun ke langit ke-6, umatmu belum sanggup.
kecuali antum yang sanggup. Kan berubah fikihnya. Tergantung makomat. Jadi kalau kita udah ngaji tasawuf, ngaji torekot, sudah ada amalan, aturan kita terhadap istri berubah nggak? Makin tinggi loh cobaannya. Kadang-kala timbul langsung aja diuji sama Allah, maki-maki yang nggak ketentuan, Pak. Kok jihin dari ma kok bini dan langsung maki-maki awak? Terjadi nggak, Pak? Kuncinya apa? Usika, renungkan, diam dulu. Ini bener ini. Yang duduk kayak gitu dulu. Yang duduk kayak gitu dulu. Itu saksinya di sana tuh. Benar. Bukan sekarang lebih baik, dipaksa baik. Nah, karena ilmu. Nah, ini Ikhwan Aidil udah kaji ini kan. Ini penting. Kalau besok tahu-tahu dimaki-maki istri, nggak tentu dari logika ujung-ujung maki-maki. Mesti gimana? Nyebut akhlak dosa. Dosa besar itu. Karena udah ngerti di situ ada af'al Allah. Paham? Af'al Allah itu nggak terjangkau oleh ini. Pasti itu af'al Allah. Jadi gampang. Kalau masih terjangkau sama ini, hukumnya apa? Furqan. Merenung. Gua pernah buat dosa nggak sama yang lain. Ya. Tapi kalau nggak terjangkau berarti ada af'al Allah. Kalau langsung dimaki, sama kamu memaki Allah. Beda nggak kajinya sama yang kemarin? Itu af'al Allah. Ya. Lebih gawat. Ini cespleng nih jadinya. Kalau antum merasa suci, kemudian pas maki-maki, antum menyebut, woi, wow kamu, alhamdulillah. Udah paham? Kalau suaminya ngomong gitu. Sampai nggak nih? Sampai nggak? Kalau antum, Iswan Aidil udah tahu, nggak percaya praktekin. Betul Pak. Kalau itu yang kena istri, anak, nyesal kemudian. Bisa berperangai, bersifat, bukan jadi wow. Kayak gitu sifatnya. Itu kejadian sehari-hari. Yang kita sering tidak menyadari hikmah dibalik itu. Terlepas hanya satu ucapan. Sok suci bukan agama. Alhamdulillah. Berarti efek wow itu disampaikan ke sana, dibalikin sama Allah. Kepada yang ngomong. Logika. Keterima sama akal. Orang menyebutnya kanesituk katanya. Lah antum yang salah. Jadi memakai bahasa yang benar pun berbahaya. Ya. Makanya usika. Kata Nabi diam. Tanyakan kepada harinya. Itu gunanya mengaji makrifat. Tanya deh. Ada nggak penjabaran ini kan nggak ada di sini. Ada nggak dijabarin kayak gini? Kalau antum perewel gitu ke bahasa Quran, bahasa semuanya, antum bingung kan? Kira-kira gitu. Duduk. Udah sabar aja, perbanyak alhamdulillah. Antum tahu diucapin alhamdulillah, mabok antum. Efeknya bola biliar, alhamdulillah apa sih artinya? Jadi ini tadi masalah hormon ya, batas waktu. Antum hambat dengan meminum hormon ya otomatis sisi lain keseimbangan bermasalah. Bahkan bisa ada efek tertentu, itu medis pun menyadari itu. Keseimbangan Allah itu sangat teliti karena Allah Maha teliti. Ini tolong pahami khusus kaum hawa. Ya. Niatnya bisa aja kalau betul membahagiakan suami,
ya supaya senang di rumah, jujur ya, atau untuk terlihat awet muda sama orang banyak, dosa, kita nggak tahu. Nah ini kita harus masuk sebagai suami menasihati. Kalau sudah titik makrifat, ya jelas harus. Ya. Jadi lucu nantinya lah, ajabnya lucu, aksesnya lucu, bukan ajab. Seumpama yang duduk nih udah mulai keriput belum nggak? Kelihatan sama antum semuanya yang duduk nih, lihat nih, udah keriput, udah ya, udah kan, udah keriput. Pak Al dengan Aide keriput mana? Keriput Pak Al kan? Karena faktor umur. Kalau Pak Al umurnya tinggi gak keriput, nah hati-hati, ini biang hormon ada di sini. Hati-hati. Logikanya gitu, ya. Jadi makanya kalau uban itu pengertiannya itu diatur. Uban itu bukan ditumbuhkan Pak, diatur. Ya. Yang rambut ditumbuhkan. Ya. Nanti paham tuh dalam ilmu yang disebut tibun. Udah keriput ya yang duduk ya. Ya udah ikhlasin, banyak syukur. Itu jawabannya. Kalau dia diobat termasuk tidak ikhlas, tidak syukur, betul? Ada niat nggak efeknya? Kita makrifat berpikir. Emangnya kalau hitam rambutnya dihitemin, keriput dikencengin gitu ya? Maksudnya apa? Ke Allah. Nggak ada yang maksud ke Allah ya. Supaya Allah senang melihat kita, Allah nggak ngeliat itu kan? Nggak ya. Udah itu makrifat, pola berpikir makrifat begitu. Hanya maaf, anu hanya menyampaikan pola berpikir makrifat dulu. Di situ ada apa Allah ya. Jadi banyak syukur aja. Antum kan nggak bisa nahan karinyo, kariput, dapat ditahan, nggak. Itu afal Allah. Dihambat pun dengan hormon tetap aja aneh jadinya kan. Seandainya cespleng, makbul itu hormon aneh jadinya. Percayalah. Aneh nggak? Aneh Pak. Bengkaknya jadi tebalnya lain-lain. Takutnya tebal di samping telinga. Gitu. Gitu ya gitu. Kan aneh jadinya kan. Ada yang bisa nahan enggak ya? Sama dengan alis. Makanya jangan terlalu jauh. Seumpama antum janda dan masuk umur 40 tahun. Ya, janda nih. Ya. Janda berarti nggak ada suami kan? Nah, umurnya 40 tahun. Terus cari berondong umur 30 tahun. Disimpangin Allah nggak nantinya? Berpikir makrifat dulu ya. Ada apa Allah? Ini syariat juga udah tahu sebetulnya. Cari berondong umur 30 tahun. Andung ngaji nggak di sini aja kan? Di langit juga andung ngaji. Di mana aja ya. Nah. Cara berpikir makrifat apa Allah begini. Memang nggak dilarang oleh syariat. Nggak dilarang. Ada Habib itu pemain rocker, istrinya muda banget Pak. Tahu Habib pemain rocker? Ben. Ahmad Albar itu Habib. Istrinya gimana? Nah lihat aja itu penyeimbangan Allah. Ada campur tangan Allah itu. Itu keterima sama akal. Syariat boleh. Boleh. Juriyat yang duduk aja kena kok. Nggak masuk nasihatnya. Nah, ini andung share langsung. Supaya paham. Ke depan akan terjadi begini supaya paham. 10 tahun bedanya aja deh. Memang nggak dilarang syariat, tapi kalau antum nggak paham af'al Allah di situ, antum masuk umur 50, ya, suami masih 40, kan naik tuh, kebayang nggak? Di suami masuk umur kedua 40, ngelihat istrinya bau cabai, bau bawang, kerinyo, gimana? Syariat gimana?
Dibolehkan si suami beristirahat. Terjadi di Nabi. Kalau dilarangnya dosa. Nah, susah juga nih. Jadi poligami gitu Pak. Itu fikih. Berpikirnya makrifat. Ya. Ikhlasin aja kalau mau kawin lagi secara syariat kan dibolehkan. Udah sanggup antum begitu diatur. Bayangin. Udah keriput ngeladeni beda umur 10 tahun gimana? Itulah ilmu makrifat akan menjadikan antum arifun. Arif. Kalau antum tahu apa Allah, antum arif. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau antum dah sadar bahwa campur tangan Allah yakin ada di kehidupan kita, afal Allah itu yakin ada. Bagian nan paling kene kecil di diri antum pun, yang paling kecil, antum gak kuasa. Apalagi ngurus alam semesta, kebayang. Itu kan bagian kecil-kecil. Kenapa rambut itu diatur sama Allah? Ngurus keluarga kecil, banyak yang berantakan karena nggak paham. Di situ ada apa Allah, ada campur tangan Allah, bahasa mudahnya gitu. Makanya jangan heran ujian para manajer, pemimpin, apalagi negara berat bro. Maka kalau kita ngerti ada apa Allah di sana, kita tidak boleh mengkritiknya. Kemarin gajinya duduk, itu makrifat. Pertanyaannya, antum merasa dipimpin atau antum merasa nggak dipimpin oleh Allah? Jawab. Antum merasa pemimpin atau merasa dipimpin oleh Allah? Kan itu aja. Itu sering nggak kerasa. Coba dipikir aja, katanya antum cerdas nih ya. Kalau cerdas ini, kalau cerdas jangan dilawan aturan Allah. Kalau dilawan, salah satu melawan, sholat gak benar dengan tuntunan yang benar ya tentunya. Sedekah istiqomah gak antum lakukan. Kalau antum ngeluh ada masalah, koplak antum. Setuju gak? Jadi andung mencerdaskan gimana caranya kalau kita ada masalah dia tidak hilang akal. Solusinya harus tahu apa yang harus dilakukan setelah jadi majelis ini. Ini penting. Biasanya ada efek. Gini, jangan coba melanggar. Benar atau nggak benar nih kaji? Itu ujian hidup. Saya ataukah saya yang merasakan menumbuhkan rambut? Jawab. Kan gitu. Rambut aja. Atau saya yang menguasai badan? Atau saya yang dikuasai Allah? Yang benar saya yang dikuasai Allah. Betul kan? 7. Banyak orang lupa itu. Merenung dengan fuad akal kita. Karena itu bacaannya harus diakal. Perbuatan Allah dibaca dengan akal. Insya Allah Allah meridhoinya. Insya Allah antum sudah tenggelam dalam afalnya di situ. Insya Allah. Nah. Kemudian antum akan masuk ke alam berikutnya. Kalau itu sudah selesai akan masuk ke alam berikutnya. Seumpama tahapan awal ilham, sir, rahasia, kasyaf. Ini nggak ngaji, stop aja sampai sini. Stop aja sampai sini, karena ada satu season kajian kan. Iya kan? Jadi ketahui oleh antum, wahai salik. Ini lanjut, salik. Salik tahu salik? Salik orang yang mengamalkan berjalan menuju kepada Allah. Itu namanya salik. Berarti tidak akhwat lagi. Kan sering nyebut, wahai para salik. Berarti dia sudah melakukan perjalanan. Beda lagi. Muslimin wal muslimat. Umum itu.
Ya, akhwan, akhwat, torekot itu. Orang yang sudah mengaji torekot. Berbeda itu. Itu udah adab. Garis salik, syalikin. Arifun. Para arifun. Wah keren bener nih, udah makrifat jat semuanya. Ya, hati-hati ngomongnya. Jadi di situ kita paham letak duduk. Letak duduk. Kan hidup stratanya begitu. Ilmu begitu stratanya. Ya. Antum wahai para salik, bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan berlaku di dalam alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Apa aja? Nah, ngaget. Ini pola berpikir dari sini ya. Seolah-olah nggak ada hak antum. Semua perbuatan Allah. Nggak percaya? Masih nggak percaya? Ya. Jadi enak nanti hidup antum, mungkin gampang. Digaplokin orang perbuatan Allah, kan enak tuh Pak. Ya. Sama, baik itu berupa perbuatan baik maupun jahat, juga perbuatan Allah. Antum berani ngomong. Beda dengan fikih syariat. Hati-hati. Baik itu perbuatan jahat atau perbuatan baik, duduknya sudah di makamat af'al Allah, semua perbuatan Allah. Gimana? Masya Allah. Semua Allah. Hakikatnya begitu. Perbuatan baik satu, yaitu perbuatan yang baik pada rupa dan pada hakikatnya seperti iman dan takwa, itu baik. Ya. Perbuatan jahat, yang jahat pada rupa tapi tidak pada hakikatnya seperti kafir, maksiat. Kafir dan maksiat hakikatnya baik. Kerasnya dong ngomong. Ini wilayahnya makrifat. Kok gitu ya? Maka nggak boleh mengkafirkan. Taklid aja. Ini bentar-bentar kafir, bentar-bentar kafir. Ada ayat nggak boleh kafir, walaupun dia betul kafir, betul kan? Nah di sini letak pemahamannya. Hakikatnya kafir juga baik kok. Siapa yang mengkafirkan? Tanya hatinya. Sebenarnya dia nggak mau kafir. Aduh, kok yang jelek disandarkan kepada afalullah ya? Kan itu. Tunggu dulu. Kafir, maksiat hakikatnya baik juga karena terbit dari yang baik yaitu Allah. Dan tiap-tiap yang terbit dari Allah pasti baik Pak. Nah, ingat, segala yang terjadi di alam semesta ini pasti ada manfaatnya. Setuju? Itu dulu. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Ada manfaatnya nggak? Pasti ya, ada manfaatnya. Pikiran kita nggak terjangkau. Nggak sia-sia deh. Salah satu contoh kan Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk diciptakan hanya kerjanya apa? Secara pikiran manusia kan jahat. Makannya apa Pak? Nyedot darah kan? Ninggalin penyakit kan? Walaupun hanya menghisap darah, ada manfaatnya nggak? Allah berfirman di Al-Baqarah. Ini bukaan fuad ke akal. Itu Quran itu langsung menunjuki pembukaan fuad ke akal. Firman Allah dibumikan. Ayatnya 26 dibaca Iwan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma
Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ini kan mengingatkan taklid aja. Di sini di Quran taklid. Taklidnya gini maksudnya, terima aja. Kamu imani saja bahwa tidak sia-sia diciptakan nyamuk, duduk nggak? Kamu imani aja bahwa ada maksud kerja Allah itu dengan cara istri antum, pacar antum maki-maki antum yang gak ada sebab, duduk. Sama dengan itu. Begitu bahasanya. Berarti kan belum sampai ilmu ini. Masih dijelaskan. Jadi ini makomat awal. Tahu makomat awal? Orang yang hanya beriman aja. Ya. Kan manusia itu ngejar makomat. Untuk paham ayat itu. Kemana larinya? Jangan kemana-mana, jangan tanya-tanya, tanya Quran lagi, Quran jawab. Kalau yang tafsir Quran saya tahu tuh, kira-kira jawabannya mana? Anda tahu tuh. Antum tanya ke hadis, tanya ke Nabi, ke hadis saja tahu di soal dan soalnya kan berdebat juga. Tanya ke Nabi, Nabi udah nggak kelihatan. Ayo, tanya ulama, bedah buku dulu, iya kalau benar. Mau nanya kemana? Langsung Allah nunjukin ada amalan. Nah, itu sebenarnya kalau di ilmu filsafat itu langsung dicatat amalannya ya. Ali Imran 3191. Baca. Itu jawabannya. Coba 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah ini nih, di garis bawahi ayat yang terakhir ya. Subhanaka fakina adzaban. Ya Rob, Robbana maqalaqta hadza batilan. Tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia? Makna ayat itu kira-kira apa? Kamu udah tahu. Kenapa nyamuk diciptakan, kamu tahu itu. Ya Rob kami, tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia? Berarti udah tahu. Iya kan? Beda-beda itu orang tahu. Buktinya langsung kamu bisa ngomong Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka yang sering salah persepsi. Nyamuk, apa kan tidak nyamuk ya? Kenapa istri kita maki-maki kita, kan nggak tahu ya sebabnya kan? Amalannya apa? Tafakur. Kemana? Otak. Harus minta tolong dengan fuad. Jadi tafakur gimana? Ngingetin apa ya nih? Kenapa angin nyamuk begini?
langsung ke sini, sampai nggak? Harus diamalin. Gimana amalinnya? Kalau kita nggak tahu, kenapa cacing keluar nih? Langsung. La ilaha illallah. Tenangkan pikir, ketemu Pak. Bayar dong, ini mahal nih. Ini Quran nih. Itu bukan ilmu jenar ngerana, bukan. Itu Allah yang nunjuki. Iya enggak? Jadi zikir ini kan beda pengertiannya. Kalau secara syariat di zamannya zikir biasa kan? Iya kan? Kebayang Iman Aidin? Mesti gimana nih? Kalau masih menggunakan itu apa? Khoyali. Khoyali. Berarti kita geser kemari dengan bantuan buat tadi. Nutup ini masuk hikmah. Maka antum akan ngomong, Maha Suci Engkau, lindungi kami dari kebodohan kami. Setuju? Bukan ilham ini. Ilham tanpa ikhtiar. Ini ada ikhtiar, tafakur. Fuad naik ke akal pikiran, terjawab. Duduk. Udah keren ya. Jabarin deh kok ini ke skripsi. Panjang itu. Nah kalau anda baca ayat pertama, jawabannya ayat kedua, memle juga itu, sepintar orang juga. Kalau nggak dijelasin, setuju nggak? Ini bukan tafsir aneh-aneh, bener ini tafsirnya. Kau yang duduk tahu ya, dikasih tahu sama gurunya. Menukil juga kan? Kan susah nih kalau nggak dikasih tahu. Jadi cara bermusyahadah, menyaksikan harus ada amal. Yakin. Tauhid hafal, engkau syukur. Pandang, saksikan itu syukur. Yakinnya sudah ada nanti di akal pikiran, kemudian nancep ke hati, membantu. Bahwa segala perbuatan yang menurut kita baik, jahat, ternyata terbitnya dari Allah. Ayo. Jadi kenalilah, saksikan bahwa Allah Ta'ala itu berlaku di balik segala perbuatan yang terjadi di alam semesta. Dalil yang menunjukkan bahwa segala perbuatan itu terbit dari Allah dan tidak dari selainnya, itu dari Allah. Perhatikan ayatnya. Itu ada di Quran semuanya. Di Asy-Syafa'at 96. Lu baca ya. Kalau yang pendek kandungan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayo, apa artinya? Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Perbuatan itu siapa? Allah juga kan? Betul kan? Gue yang buat. Bukan makrifat tuh. Nggak ada. Kalau indah den, bener nggak omongan tuh? Kalau dawaden angcilako, itu tuh kata-kata Firaun. Lah itu ayatnya kok. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun termasuk perkataan itu juga Allah. Ada campur tangannya yang berbuat kan? Ada penjelasan lebih dalam supaya lebih mudah. Syekh Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah menjelaskan dalam kitab catat-catatnya sebagai referensi Dalailul Khairat, cukup populer kok kitab itu, karangannya Syekh Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Nama kitabnya Dalailul Khairat. Kata beliau, ayat ini menyangkut semua perbuatan Allah. Diawali, coba antum perhatikan.
Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Start baca itu dulu. Jangan pada ke sini. Dalam hati langsung. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah penyembuh kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Tawakal. Ini kaitannya dengan perbuatan Allah dengan tawakal. Semuanya perbuatan Allah. Antum tawakal aja gitu. Nah, ini belum sampai. Kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli, coba antum sambung langsung ayat ini ke Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23 dibaca. Quran menjawab juga di situ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Susah begitu juga, senang begitu juga, tidak ada perubahan. Karena itu apa Allah, ya. Nah, jelasnya nanti ke efek karakter apa perbuatan kita. Nah, kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ayat tadi tolong langsung direferensikan, disambung lagi, ya, ke Al-Anfal ayat 17. Lebih jelas lagi. Surat 8. Jadi Quran ini dijawab nih, perbuatan Allah itu bukti bahwa semuanya perbuatan Allah. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar,
tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inti karomah, inti kesaktian, kuncinya di mana? Kuncinya tidak merasa bahwa kita yang membuat. Sudah. Karena sombong itu selain ganggu. Setuju? Bisa kan? Setan mengganggu. Ya. Jadi kalau ada wadah yang nggak dapat duit kan. Aduh. Enggak keluar tuh karomah. Yakin semua perbuatan baik dan perbuatan buruk kalau pola berpikir kita sudah berpikir makrifat bahwa itu hafal Allah. Gampang hidup ya. Oh, kalau gitu hilang makrifat tuh. Nggak perlu sholat nggak sholat kan Allah juga. Nah itu yang yang musik. Itu perbuatan itu. Di sini pemahaman. Ya sepakat ya. Makanya sufi sering ngeceng. Kalau nggak kuat syariat, pas sudah duduk di makam belajar, nggak perlu lagi munafik, nggak perlu sholat karena kita sudah mendekat dan menyatu dengan Allah. Hilang hukum syariat, hilang orang, nggak terpisah antara hamba dan roh. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Ada di roh hakikat kan? Ya, kita sebenarnya cerdas. Ya. Pokoknya gini, kalau antum ingin sakti, bisa nggak antum nggak punya ego? Ego itu punya Allah. Berat itu. Jadi bersyukur antum ada ego. Setuju? Setuju? Kalau antum nggak ada ego, udah jadi raja semua. Mustahil. Mustahil. Ya. Pengen lebih jelas? Ini amalin. Di sini aku akan ketawa ayat ini. Jadi yang saya ini menunjukin jawaban dari Quran nyambungin di mana gitu. Itu susah loh. Susah loh. Itu politika. Setelah itu nyambung. Sambung baca oleh antum ayatnya firman Allah An-Najm 53 ayat 43 pendek baca. Nanti antum ketawa. Surah 53 ayat ketiga. Kata-kata Allah ditujukan kepada seorang yang 4 kata-kata 3 5. Al-Imran kan? Itu doa. Ditunjukkan kayak kata-kata. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dia Allah kan yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Tadi bagaimana tertawa? Siapa yang tertawa? Yang ini menangis. Siapa yang menangis? Beda ya. Kalau yang main jin bukan Allah yang main jin. Bukan. Yang tidur bukan Allah yang tidur. Allah tidak tidur. Allah tidak main-main, maha sibuk. Itu asma sifat. Jadi kita cerdas kan? Bukan jago menambah dalil, itu tidak belajar. Itu kepekaan pikiran yang naik ke naik ke akal. Yang anda takutkan satu. Pas sudah ngaji di sini, malas sekolah di luar akademis. Apa S3? Yakin itu? Banyak yang kayak gitu. Banyak orang yang tamat hukum hati, hukum hati, hukum nggak mau. Banyak. Karena itu sudah penuh. Unik itu. Penuh otak itu penuh. Akal aslinya tertutup. Jadi gimana dong yang saya mau ambil S2, S3 di sana di Baghdad itu ya.
silakan, nggak masalah. Siap-siap ada beban, betul nggak? Makin tinggi maka makin tinggi beban. Ya udah, itulah sebenarnya Allah menciptakan kita. Nah, enak ya, yang nggak seru ya. Belajar di sini, gitu. Supaya senang. Ketawa, nangis. Siapa yang ketawa? Siapa yang nangis? Jelas ayatnya kan? Nggak mungkin lah bohong. Betul kan? Kafir, soleh, udah deh nggak perlu bohongin, nanti berdebat itu bajidah. Ya, itu pola pikir kita. Kita tutup ini masuk kedua ya. Season kedua langsung kita tutup.